Haleluya. Wah, lumayan kuat ya, puji Tuhan. Ajaib Tuhan itu ya. Sudah pulih 70% saya. Terima kasih doa saudara dan bantuan dana saudara. Terima kasih banyak. Saya sakit dalam suasana zona susah. Zona corona ya. Tapi Tuhan tolong. Tuhan tolong semuanya. Ya Tuhan, ada kesempatan berbakti. Terima kasih kepada Tuhan. Kita bisa beribadah. Kita jangan meremehkan corona. Tapi juga jangan meremehkan ibadah. Ada seorang pendeta berkata begini. Yang jadi pertanyaan, kalau cuma corona itu virus. Tapi kalau yang menyebar virus itu setan, wah itu fatal. Setelah kamar ditutup semua, setan bisa masuk, nyebar virus. Nah itu. Kalau cuma virus tidak jadi masalah. Kita tinggal di rumah tertutup pakai masker, aman dah. Tapi yang jadi masalah, kalau setan yang nyebar virus itu. Mau lari kemana kita kalau tidak punya benteng dekat dengan Tuhan. Tuhanlah bentengku yang teguh. Nah ini sekarang baru ngalami kita. Tidak teori lagi ngalami. Puji Tuhan. Kita ini hebat ya. Tuhan tuh hebat. Ya, kemurahan Tuhan kita bisa ibadah. Luar biasa. Kemurahan Tuhan. Di mana ada kerinduan, di sana alam berikan jalan. Ada jalan dari Tuhan. Ya mari kita buka Yakobus 1:12. Ya. Yakobus 1, coba di belakang tidak bisa. Ya, bagus. Ya. Wah Tuhan tolong ya. Saya bisa baca itu di belakang. Mari kita berdiri. Wah saya terang masih baca kemurahan Tuhan. Baca. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Ya. Kalau kita simak teliti ayat ini, luar biasa ayat ini. Percobaan itu dipakai sebagai alat oleh Tuhan untuk mencapai rencananya. Allah punya rencana yang hebat, tapi tidak bisa terlaksana. Terhambat dengan rencana kita. Ego kita, kemauan kita, karakter kita, aduh, tidak bisa terlaksana. Nah, percobaan itu untuk mencairkan, menghancurkan penghalang itu. Sehingga rencana itu jalan terus, bisa jalan, jalan. Allah punya rencana yang indah. Rencana untuk kita ini damai sejahtera. Tak kira Allah membunuh kita. Tak kira saudara. Nah, cuma jangan meremehkan. Bayangkan. Hebat di sini. Waktu nyanyi udah maskernya dibuka. Aduh. Ibadah sampai mulut ditutup KB supaya tidak nyanyi kita. Ya tidak apa-apa. Tidak dosa itu. Kalau saya tidak punya iman, dia tidak apa-apa. Nek nyanyi pas, aduh. Jadi percobaan sebagai alat untuk melancarkan rencana Tuhan. Dalam Yesaya dikatakan 55 ayat 8. Rencana Allah itu bertentangan dengan rencana Tuhan.
seperti langit dan bumi. Tidak bisa. Rencana Allah itu terhambat terus. Luar biasa. Tapi dengan percobaan itu lancar. Makanya berapa kali Paulus berkata, Tuhan tolonglah lepaskan saya. Kesusahannya, penderitaannya. Dia tumpangkan tangan sama orang buta sembuh. Tapi saya rabun tidak sembuh. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata, berpadanlah dengan anugerah. Penderitaan itu anugerah. Paulus selalu ingat kasih Tuhan. Pernah membunuh orang Kristen. Pernah menghambat. Dia selalu ingat. Oleh Allah diingatkan terus. Jadi percobaan itu untuk melancarkan rencana Tuhan. Yesaya berkata, rencana Allah itu sukar. Untuk gereja bisa pulih sempurna itu angel. Dan kesombongan kita, keangkuhan kita, rencana-rencana pribadi kita sukar sekali. Itu hebat sekali. Waktu di Wuhan ada virus corona. Saya lihat video orang Kristen di Tiongkok. Ibadahnya, saya nonton aja terharu. Tuhan tuh rasanya hadir. Dari doa nangis. Dari nyanyi nangis. Paduan suara di mimbar tuh nangis juga. Dengarkan firman tuh nangis terus. Dia terima kasih. Melihat Tuhan hadir. Dan tidak pakai masker. Tidak ada yang pakai masker. Gereja di Tiongkok itu waktu virus itu. Tidak ada yang pakai masker dalam gereja. Kalau keluar pakailah masker. Tidak ada yang pakai. Itu ibadah akhir zaman. Doanya nangis. Paduan suaranya nangis. Ujiannya nangis. Dengan firman juga nangis. Luar biasa. Makanya banyak meratap kita. Keluarga-keluarga ajak suaminya, anaknya, tiap malam meratap. Yoel berkata, nubuatan, orang akan menangis, meratap. Banyak minta ampun kepada Tuhan. Di Amerika sekarang, 3 pria, 1 yang kena, jadi 30%. Amerika. New York, hancur lebur ya. 30%. Kota persinahan, kota yang jahat, kota yang lalim, Karena banyak minta ampun sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh. Malah tinggalkan ibadah, Yang tinggalkan ibadah. Yohanes berkata banyak meratap kepada Tuhan. Banyak meratap. Banyak minta ampun. Tiap malam usahakan. Suami, istri, anak, mantu, kumpulkan. Ajar mereka menangis. Menangis minta ampun. Coba renungkan. Banyak nangis kepada Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Kolab pasti. Krisis moneter. Amerika terbesar corona sekarang. Allah menghantam orang-orang jahat. Orang-orang kotor. Dihantam. Allah memulihkan gerejanya. Bayangkan.
Mari kita, jemaat jangan tinggalkan ibadah. Pada kasihan sama saudara, suami saudara yang tidak kenal Tuhan, tidak punya doa syafaat sekali, masa bodoh, acuh tak acuh, aduh kasihan. Selamatkan suami saudara, selamatkan anak-anak. Malah jangan tinggalkan ibadah. Kita banyak meratap. Coba baca Yuel. Akan datang orang meratap. Mempelai, anak kecil, meratap semua. Minta ampun sama Tuhan. Banyak nangis. Banyak meratap. Jangan selfie-selfie. Jangan bersorak-sorak. Bahaya sekarang. Berdoa yang banyak. Preman-preman dilepaskan semua. Saya lihat doanya di Tiongkok. Aduh, pengabaran Injil. Maju. Aduh, maju luar biasa. Saya lihat ibadahnya, aduh, luar biasa. Rasanya Tuhan hadir. Bukan nangis, susah. Nangis terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dari doa nangis. Dari doa nangis. Pujian nangis. Dengan firman nangis. Tapi itulah ibadah akhir zaman begitu. Nangis semua. Karena mereka dalam bahaya. Ibadah dalam bahaya. Ayo lagi. Mengapa ini latar belakang ayat ini? Memang rencana Allah itu tidak bisa terlaksana. Terhalang oleh rencana manusia. Ini rasul-rasul di Yerusalem. Dia penuh Roh Kudus. Wah, kipas-kipasan. Bersenang-senang. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Memuji-muji Tuhan. Wah, Allah tidak senang. Rencana Tuhan tidak terlaksana. Allah kirim tahun 70 tentara Titus. Kayak Evi bilang, musuhnya Titus kelihatan. Ada orang musuh kelihatan. Nek virus tidak kelihatan. Datang menyerbu Yerusalem. Dibantai semua orang Yahudi. Di tahun 70 terjadi diaspora. Orang Yahudi lari kabeh. Tersebar. Keluar, ada di Afrika, ada di Eropa, ada di Amerika, oh lari semua. Kenapa? Allah punya rencana. Tak boleh anak Tuhan menyenangkan diri sendiri. Supaya mereka itu mengabarkan Injil. Ke Afrika, Eropa, Rusia, aduh. Pengabaran Injil keluar Yerusalem. Nah itu. Kalau tidak ada percobaan, datang tidak bisa. Sonanya tertidur lelap. Ya pokoknya senang. Oh Roh Kudus. Indah kamu Roh Kudus. Indah sekali. Dipuji-puji Roh Kudus. Allah marah, tidak senang. Bukan itu. Bukan Roh Kudus itu menyenang, hanya digunakan untuk menyenangkan kita. Roh Kudus itu diberikan supaya kita menderita sengsara, mengabarkan Injil ke orang lain. Mari ada doa syafaat. Selamatkan suami kita. Selamatkan anak-anak kita. Anak-anak kita tidak kebaktian berbulan-bulan, diam saja orang tuanya. Diam. Hati-hati, itu tanggung jawab orang tua. Suami tanggung jawab istri. Sorry.
Luar biasa cinta Tuhan. Ya, kasih Tuhan luar biasa. Makanya kita hidup. Mulai dipulihkan gereja. Sekarang kita lihat. Coba pertasamaan ditampilkan. Mudah-mudahan ini jangan terjadi. Ayo pertasamaan ditampilkan. Mudah-mudahan. Digede no coba. Nah ini. Ini yang lingkaran 3,5 tahun antikris. Tapi jangan cepat berdoa supaya datangnya. Harus tahu saudara, ini sama antikris. Dunia dikuasai antikris karena krisis moneter. Antikris yang membiayai. Dan pasti ini orang kuat, antikris itu. Antikris pasti orang kuat yang bisa membiayai negara itu. Karena negara kelepek-kelepakan, utangnya banyak. Habis uangnya. Nah, ini mudah-mudahan jangan terjadi. Tapi kan terjadi. Akan terjadi. Ini baru Tuhan datang. Tuhan datang di awan-awan. Mudah-mudahan jangan cepat. Kita belum siap. Nah, di sinilah masa dalam Wahyu kesusahan besar. Banyak kesusahan besar.